Di hari ini, mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Allah telah memberikan kemenangan, penyediaan, perlindungan, dan kasih setia Tuhan yang sungguh sempurna atas kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita datang dengan jubah kebenaran, jubah kekudusan. Kita mau menghampiri ruang tahta Tuhan. Bebaskan roh kita, alami kuasa Tuhan, dengan hati yang mencintai Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari Bapak Ibu umat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi ini. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Orang Bapak ya sekete krobara labaka ya she, era Bapak ya sekete krobara labaka ya she. Segenap kekuatan kita, deklarasikan pujian ini dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Alam semesta. Mari angkat kedua tanganmu. Kami Tuhan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan
semua kita yang mau lebih lagi bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Lihat samping kiri kanan kita, katakan Tuhan sungguh baik, Tuhanku maha besar. Amin. Baik, Tuhan maha besar. Mari kita semua berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan sembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanku maha, dengan pujian ini Tuhanku dengan iman, Raja segala raja. Deklarasikan dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi Tuhanku maha besar, Tuhanku maha. Mari lihat Tuhan yang maha besar. Yes, Raja segala raja. Kami katakan Tuhan takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Ya Tuhan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan dalam kuasa, dalam namanya, dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa. Katakan Yesus nama. Amin Tuhan. Amin. Sekali lagi bebaskan roh kita. Biar kita Tuhan katakan. Katakan Tuhanku maha besar dan Tuhanku maha kuasa. Amin Jesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Umat Tuhan mari serukan. Dia takkan tergoyah, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin Jesus. Amin Tuhan. Dia takkan tergoyah, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan segala kuasa. Mari kita semakin menyerahkan dalam nama ya Tuhan. Dia luar biasa, perkasa, Yesus nama. Sudah Tuhan sekali lagi dengan iman katakan, serukan namanya, Yesus ya Tuhan, segala kuasa dalam namanya. Katakan dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus segala nama, Yesus nama, Yesus nama. Angkatkan dua tangan, katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yes Tuhan, Allah yang hidup yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi, mari berikan tepuk tangan untuk Allah kita, Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita, perpuluhan, dan juga persembahan pembangunan. Saya minta Kak Oli untuk pimpin kita dalam doa. Amin Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, serta
nama Yesus Kristus yang berkuasa itu Engkau telah menciptakan segala sesuatu Tuhan, termasuk apa yang ada dalam hidup kami Tuhan, dan hidup kami sendiri. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami selalu berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan, semua yang kami miliki adalah milik-Mu ya Tuhan. Itu iman kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Ucapan syukur atau perpuluhan untuk pembangunan Tuhan. Karena kami memberi dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau. Karena kami tahu segala sesuatu bersumber daripada Engkau ya Tuhan. Kami memberikan dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa takut akan Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Tarikan pujian ini Kau Allahku yang besar, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa kami untuk terus terhubung dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya dengan Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau Allahku yang besar, selalu bersamaku.
pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat sesuatu. Amin. Hanya Engkau-lah yang memberikan kekuatan buat kami. Hanya Engkau-lah yang memulihkan hidup kami. Hanya Engkau-lah yang mengangkat kami dari lumpur dosa dan menjadikan kami berarti di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau-lah yang senantiasa terus menuntun setiap langkah-langkah kami. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menjamah setiap kami pagi hari ini. Jamahan-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Agar mata hati kami terus tertuju hanya kepada Yes, Engkau. amin. Tidak ada ilah lain, hanya Engkau ya Tuhan. Ya. Engkaulah juru selamat kami. Amin. Engkaulah satu-satunya kami berharap. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang terus mendatangi kami. Meskipun keadaan dunia semakin tidak menentu, tetapi Engkau senantiasa terus memelihara kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua datangnya daripada Engkau. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lewat firman-Mu. Berbicara lebih dalam hidup kami. Kami mau bangkit menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Dan bukan saja pendengar, tapi kami mau menghidupi setiap benih firman yang tahun pagi hari ini. Dan kami mau melihat kemuliaan Tuhan lewat firman. Amin. Berbicaralah buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengar dan menghidupi firman-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dan berkuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Puji dan nama Tuhan Allah kita sungguh baik. Amin. Kalau Dia memelihara kita sampai hari ini, artinya Dia terus akan memelihara kita sepanjang kita terhubung akurat dengan Dia. Amin. Kita menaikkan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Dialah satu-satunya Allah yang kita harapkan. Dialah satu-satunya Tuhan yang adalah juru selamat kita, dan Dia adalah penuntun kita satu-satunya. Katakan amin. Saya bersyukur semua pagi hari ini sukacita, karena kita semua adalah bagian orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita oleh Tuhan, ya, kita ditentukan oleh Tuhan. Dari sekian banyak orang, mungkin kita punya keluarga yang paling besar, tapi kita di tengah-tengah keluarga, kita satu-satunya orang yang dipanggil oleh Tuhan. Katakan amin. Makanya saya selalu bersukacita bahwa saya berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya Tuhan, Dia mengangkat kita menjadi putra-putranya, tentu Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Badai persoalan yang datang hanya merupakan ujian untuk menguatkan saya, hanya merupakan ujian yang membawa saya ke level-level yang lebih lagi. Katakan amin. Amin. Mungkin kita sekarang berada di new normal, orang bilang new normal, tetapi new normal menurut Tuhan punya itu beda. New normal Tuhan punya itu tidak ada yang lain, hanya kita dengan Tuhan. Kalau new normal dunia, kita berdampingan dengan penyakit. Tapi kalau new normalnya Tuhan, kita diangkat ke level yang lebih tinggi, di mana hanya ada kemuliaan Tuhan yang kita lihat. Katakan amin. Beberapa bulan lalu, ya kalau nggak salah, saya berkata bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun realisasi dari berkat-berkat yang seharusnya kita miliki. Ya. Mungkin saudara pernah mencatat, saya punya bagian di mana, saya punya bagian ini, saya punya bagian ini. Di mana? Tuhan bilang, sabar, dan biarlah hatimu terus terpaut kepada saya. Ya. Biarlah hatimu ditujukan hanya kepada saya. Jangan senantiasa, jangan melihat keadaan dunia ini. Banyak manusia kadang gampang teralihkan
teralihkan dengan masalah persoalan yang ada di sekitar kita, sehingga kadang kita mengabaikan Tuhan. Begitu ada masalah persoalan, kita panik. Seberapa banyak orang yang panik dengan keadaan ini, corona ini ya. Corona ini sudah mendunia. Berapa banyak orang yang panik sampai hatinya tidak tertuju lagi kepada Tuhan, tetapi hatinya fokus hanya kepada corona yang membuatnya bingung. Tuhan bilang, jangan bingung ya. Kalau saudara pagi ini datang dari kebingungan, sekarang tanggalkan kebingungan itu. Amin. Saya tidak bingung karena apa? Tuhanlah yang akan menyelesaikannya buat saya. Katakan amin. Jangan panik dengan masalah pekerjaanmu. Jangan panik dengan masa depanmu. Ya, masa depan itu Tuhan sudah sediakan untuk kita. Katakan amin. Dia sudah memposisikan kita, tinggal realisasinya. Jadi jangan panik. Ya, di tengah-tengah corona ini, bahkan dirumahkan, banyak kerjaan yang pendek, tetapi banyak anak Tuhan yang diberkati. Ada punya mobil baru, ada punya motor baru, punya penghasilan baru, dan semakin diberkati. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak kebanggaannya, tidak pernah meninggalkan putra-putra kebanggaannya. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kekuatan daripada persatuan. Ya, kekuatan daripada persatuan. Karena apa? Kalau kita mau menyatakan diri, mau bersatu, ya harus ada kekuatan yang melandasinya. Banyak orang bersatu tetapi dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Banyak orang mau berkumpul, hanya kewajiban berkumpul tetapi tidak memiliki kekuatan. Ya. Karena Tuhan berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di sini. Kalau 2 orang sudah lebih dari 1 kan? Makanya minggu kemarin saya di Kupang, saya mengatakan bahwa masa corona ini Tuhan tidak bisa. Masa dengan corona ini kok Tuhan sepertinya jauh. Di manakah kuasa Tuhan? Mungkin banyak orang bertanya seperti itu. Tuhan bilang, di mana yang 2 orang itu 3 orang? Bahkan kamu bukan 2-3 orang lagi. Itu sudah banyak sekali orang percaya. Sudah banyak gereja yang mengatakan bahwa dia gereja percaya, gereja bertobat. Di manakah mereka? Tuhan berkata, mereka tidak berfungsi. Karena seharusnya anak-anak Tuhan ketika dia ada di satu kota, dia harus berdiri untuk kesejahteraan kota itu. Nah, mengapa tidak berdiri? Karena tidak ada persatuan, tidak ada unity. Ya, kalau tidak bersatu, Tuhan bilang, orang apa namanya, istilah dunia saja berkata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu istilah dunia. Kalau istilah Tuhan yang tadi, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Masa corona terus Tuhan meninggalkan kita. Berarti Tuhan mulai menyaring anak-anaknya. Mana yang putra-putranya, mana yang hanya ikut-ikutan saja, mana yang karena kewajiban saja. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu kita datang pagi hari ini, kerinduan kita apa. Tuhan tahu siapa kita pagi hari ini di hadapan. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan bilang, tinggal kamu rukun. Ya, ada ayat yang lain di Mazmur 133. Tuhan memerintahkan minyak. Ya. Minyaknya tercurah dari kepala, turun ke jenggot, ke jubah, ke gunung. Kita lihat dulu supaya saudara bisa mendalami firman ini. Ya, Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Minggu lalu saya di Kupang saya berkata bahwa kita harus bangkit seperti Abraham yang bernegosiasi dengan Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Sudahkah ada Tuhan yang bernegosiasi dengan Tuhan? Tuhan, jangan dulu, ini banyak yang mati sia-sia, kesian mereka belum melihat kemuliaan Tuhan. Sudahkah ada orang berdoa seperti itu? Mungkin saudara berkata, sudah, tetapi tidak bersama-sama. Bersama-sama bukan berarti kita harus kumpul satu tempat, terus kita bikin, itu saja sudah dilarang oleh pemerintah, jangan kumpul banyak-banyak. Yang dimaksud bersama di sini adalah satu hati. Tanggalkan segala keegoan, tanggalkan segala kesombongan, singkirkan ambisi-ambisi pribadimu. Banyak hamba Tuhan juga ambisi, banyak hamba Tuhan juga sombong, maunya dia terkenal. Ya. Mau pihot di Victory berapa jumlahnya? Ada pengusaha di situ bang. Begitu dia tidak ada, nanti kita berdoa saja. Ya. Tapi coba bilang di Victory, biar kecil tetapi semuanya pengusaha habis. Nanti kalau kita sebelah pengusaha dia tanya, itu mobilnya berapa mereka punya? Nanti kalau mobilnya sudah 2-3 merek apa lagi? Oh, saya tadi sebenarnya ada waktu itu mau cari apa? Di saat-saat corona seperti ini masih mau cari nama kan? Saya jadi heran yang dulu terlihat mujizat-mujizat ilahi, di mana mereka? Yang kakak yang kasih turun orang-orang dari gunung sampai kasih turun itu kambing, domba, kambing, kerbau, semua turun habis. Nah, sekarang ada di mana? Apakah mereka masih meneriakan mujizat? Semua kabur, takut dengan corona. Tapi kuasa corona menurut mereka lebih berkuasa. Tuhan bilang, kamu bodoh. Kekuatan daripada unity atau kekuatan daripada persatuan ya, harus dimulai dari rumah kita. Beberapa waktu lalu kita dirumahkan, punya maksud kembali kepada rumah, karena rumah itu adalah bahteraku. Saya mempertemukan suami istri itu membangun rumah tangga, dan disitulah awal mula manusia diberkati Tuhan. Berkatnya bukan ada di sini. Gereja ini kita datang mengadakan celebration dengan Tuhan, kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, di mana kita melihat malaikat, aktivitas malaikat naik turun, ya, untuk melihat, untuk memberkati. Tetapi berkat yang sebenarnya saudara punya itu ada di rumah. Karena di sana ada istri, ada suami, ada istri dan anak-anak. Ada Tuhan, ada Kristus sebagai kepala, suami sebagai imam, istri sebagai penolong. Di sana adalah anak-anak kebanggaan ada di rumahmu. Ya. Yang setiap hari kamu duduk bersama sepakat berdoa kepada Tuhan. Di sana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Banyak orang yang diberkati punya uang banyak, tetapi di rumah amburadul dia sendiri tidak menikmati berkat itu. Makanya kita dirumahkan supaya apa? Bangun kembali mesbah di rumah. Ya. Hubungan suami istri dan anak harus dievaluasi. Tuhan bilang, kamu ke rumah dulu, evaluasi hidupmu dulu di sana. Apakah kamu berkenan kepada saya atau tidak? Saya memberikan kehendak bebas buat kamu. Mau percaya kepada saya atau tidak, itu bukan urusan. Tuhan bilang, saya juga tidak rugi kalau kamu tidak mau ikut saya. Bangun kembali fondasimu, bangun kembali mesbahmu di rumah.
Jangan di rumah terus tiduran, nah, enak, tidak kerja, tidur. Terus dia pulang, terima gaji, tidak pernah berdoa. Istri masak habis, taruh di meja. Mau makan kan tidak? Orang bilang fresh, tentu. Gimana suami istri kalau masing-masing makan sendiri? Itu bukan keluarga, saudara. Istri masak habis, taruh di meja. Langsung pergi ambil HP, duduk di pojok. Anak-anak yang bilang anak-anak milenial, sekarang kita omong sedikit bilang, kamu bapak, mama, kami ini generasi milenial. Hati-hati dengan generasi milenial. Saya lihat banyak gereja juga menyatakan bahwa mereka ini generasi milenial. Hati-hati dengan generasi milenial itu, karena iblis juga menyusup masuk. Malah tawarannya itu sangat luar biasa. Ya, kalau kita orang tua yang tidak tahu itu milenial, kita diam-diam bisa baca Alkitab sana. Kita omong sedikit ya, kami ini generasi milenial itu yang umur belasan tahun sampai 38 itu. Kalau yang sudah di atas itu tidak tahu generasi apa. Tuhan bilang mulai selidiki kehidupan pribadimu, selidiki rumah tangga. Kalau kamu sendiri kan kamu satu, memang saya memanggil orang itu satu. Tetapi saya lebih hadir lagi ketika 2-3 orang. Dan bukan hanya duduk, tetapi menyebut namaku dalam arti berdoa, membangun mesbah buat Tuhan. Tuhan hadir. Kira-kira Tuhan hadir itu berkatnya di mana? Berkat itu akan mengalir. Makanya jangan heran. Saya sering berkata bahwa evaluasi dirimu, merenungkan dirimu. Dulu kamu ada di mana? Terus sekarang kamu ada di mana? Coba renungkan kebaikan Tuhan. Kita akan menemukan hal-hal yang sebenarnya ada beda jauh. Tetap saya katakan di sini, saya bilang, coba bandingkan muka yang sekarang dengan muka yang dulu. Muka yang sudah bertobat dan muka yang dulu belum bertobat. Coba kamu lihat kembali foto-fotomu saja yang dulu itu. Coba. Beda. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama. Tuhan mulai mengangkat kita. Tuhan memberkati anak-anaknya. Tadi yang pertama itu hubungan suami istri, hubungan rumah tangga dibangun kembali. Perhatikan mesbahmu, ya. Evaluasi kembali rumah tanggamu berkenan kepada Tuhan atau bukan. Kamu anak-anak yang berhubung dengan orang tuamu atau tidak. Suamimu berfungsi sebagai imam atau tidak. Istrimu berfungsi sebagai penolong atau tidak. Kita semua punya fungsi. Makanya ada yang istri-istri bangsa ini bilang, Pak, kenapa ya Tuhan kasih saya suami yang bobrok seperti ini? Terus saya kata, terus kamu sebagai apa fungsimu? Penolong. Ya tolong dia. Orang lain tidak bisa tolong dia, hanya kamu, karena kamu punya jabatannya penolong. Kata penolong itu hanya dua, Tuhan dan siapa? Istri. Tidak pernah bilang suami penolong, tidak. Suami adalah imam. Jadi kalau suami tidak berfungsi, istri tolong, bukan mengeluh. Teriak sana, teriak sini, konseling di sana, konseling di sini, konseling dengan suami orang. Terus akhirnya suami itu bilang, oh saya tuh istri juga begitu. Suami bilang, saya punya istri apa lagi? Tidak ada yang bilang, kita dua suka. Terjadilah perselingkuhan. Berfungsi, katakan amin. Istri-istri berfungsi menolong suamimu, dan suamimu berfungsi sebagai imam. Tugas imam itu apa? Berat kan? Tinggal berdoa, membawa anak-anak untuk hubung dengan Tuhan. Karena berkat itu di atas kepala orang benar. Jadi kalau keluarga yang belum diberkati Tuhan itu evaluasi kehidupan, evaluasi pertobatan. Apakah saya sudah benar di mata Tuhan atau tidak? Yang berikut,
Hubunganmu di rumah rohani dengan saudara-saudaramu dan dengan orang tua rohani, apakah masih ada ketaatan di sana atau hanya biasa-biasa saja? Di sini rumah rohani hanya ada anak dan orang tua. Katakan amin. Mungkin ada di tempat lain yang ada jemaat dan gembala yang diurapi Tuhan. Berjemaatnya tidak berfungsi. Ya, saya kurang lebih baik kita di rumah. Katakan amin. Di rumah hanya anak. Anak memang dilahirkan masih kecil dan harus belajar berjalan. Kemudian dia bertumbuh dewasa. Kemudian dia bekerja. Kemudian dia punya tanggung jawab. Ada di rumah. Kalau anak dia di rumah begini, oh ini tidak bagus, langsung diangkat bunga dari mana-mana, datang taruh. Tetapi kalau jemaat, tugas pelayanan toh. Begitu ada kerja di sini, itu tugas pendeta. Ada penginjilan, oh itu tugas penginjil dong. Kami ini jemaat biasa. Banyak terjadi, makanya gerejanya amburadul. Gembala ngomong gak nyambung, jemaatnya juga gak nyambung. Karena mereka nyaman bahwa kami jemaat biasa. Di surga tidak ada yang biasa-biasa, harus ada luar biasa. Makanya jemaat harus menerobos untuk naik level, supaya mendapatkan pengakuan status anak, status putra di hadapan Tuhan. Karena hanya putra, hanya anak yang akan menerima transfer warisan, yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Hanya anak. Tidak mungkin kamu kepala rumah tangga punya penghasilan, terus warisannya dikasih ke tetangga. Kan harus anak. Terobos, katakan terobos. Tertanam di dalam rumah rohani, supaya saudara bisa menerima manifestasi kuasa Allah, bisa menerima transfer warisan dari Tuhan. Kita sering katakan kita punya sudah ada tersedia, karena Tuhan menciptakan kita, ya sudah sediakan segala sesuatunya untuk kita. Hanya kita yang serong kiri, serong kanan, berkatmu itu tertahan. Tapi ketika kau mulai berbalik seperti anak bungsu yang hilang itu, langsung orang tuanya kenakan cincin, pakai pakaian putih, adakan pesta. Itulah warisan kita. Jadi kalau kita sudah ada di sini, jangan sia-siakan keadaan ini. Katakan amin. Tunggu warisan ini, berjuang untuk menerima warisan ini. Karena kunci pun sudah diserahkan ke tanganmu. Harus punya keberanian untuk membuka berkat-berkatmu. Makanya saya tidak pernah bicara soal berkat, karena saya tahu pasti berkat itu sudah ada. Saya hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang akan mencurahkan berkat-berkatnya secara dahsyat dan luar biasa sampai saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Amin. Kemudian bagaimana pelayananmu? Saudara seorang pelayan, kita semua diciptakan untuk menjadi pelayan, yaitu berdiri bagi kesejahteraan kota. Bagaimana kita sudah berfungsi maksimal atau tidak? Apakah kita sudah berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa buat kota kita? Ataukah kita merasa bodoh dengan keadaan ini? Ya. Bagaimana pelayananmu untuk mensejahterakan kota? Ataukah pelayananmu hanya untuk kepentingan perut, kepentingan prestasi, hanya untuk mau dikenal, yang sifatnya hanya untuk keuntungan pribadi? Evaluasi juga pelayanan. Kadang-kadang kita punya motivasi yang tiba-tiba muncul. Saya mau pihak bagi orang kampung untuk apa? Saya mau pihak bagi orang yang bukan pengusaha, terus saya dapat apa? Karena namanya pelayanan harus diberkati. Hilangkan pemahaman seperti itu. Kau tidak akan dapat sesuatu dari pelayananmu, dapat sesuatu itu dari Tuhan. Makanya evaluasi kembali pelayananmu. Jangan mau pelayanan supaya terkenal. Ada banyak orang yang bertemu dengan saya, pendeta, ya saya pendeta, tinggal di mana dia tahu, kok tidak pernah dengar ya.
Belum pernah KKR ya di lapangan-lapangan. Saya bilang saya tidak perlu kamu kenal saya cukup Tuhan kenal saya. Pernah ke Jakarta nggak? Saya bilang pernah. Ya, tanya saja. Mulai logat Jawanya mulai muncul. Kalau aku ini mulai di sini, kamu tanya aja. Tanya saja Rovinus Kolo. Itu contoh. Semua orang kenal. Dan puji Tuhan, kalau semua orang kenal. Pernah ada orang kenal dengan saya terus bilang, kamu kalau ke Perumnas ini tanya saja yang nama ini semua kenal. Sudah saya duduk santai-santai di Kupang, saya jalan-jalan mau cari kawan. Saya bilang supaya sharing firman Tuhan. Putar tanya namanya, tanya tidak ada yang kenal. Katanya ada yang terkenal di sini. Sini tidak ada yang terkenal. Dari ekstrim, saya juga ekstrim gitu. Nah kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah sangat terkenal. Pada orang yang tidak kenal kita. Baru khotbah satu kali di mimbar langsung semua rasa bahwa ini kota Kepa ini semua sudah kenal. Saya kelahiran Kepa, tapi tidak semua orang kenal saya. Kalau Peter yang di situ kenal Gusti dong. Saya nama Gusti. Jadi saya kadang-kadang sengaja tanya untuk menguji petik saja. Apakah orang masih kenal saya atau tidak di kampung saya? Saya tanya, tidak ada yang kenal orang kecil. Jadi kadang kita manusia menganggap diri ini sudah super terkenal. Mulai mau cari posisi. Jadi banyak saudara saya yang calon anggota Dewan Senegol, kan orang kenal dong. Ada bilang, kamu kenal saja, kamu calon saja. Saya bilang saya sudah jadi agen kerajaan surga. Tidak perlu. Saya mau fokus hanya kepada pekerjaan Tuhan. Tetap berfungsi untuk kesejahteraan kota. Berdoa bagi kesejahteraan kota. Berdiri untuk kesejahteraan kota. Itu harus menjadi tugas seorang pelayan. Katakan amin. Yang berikut. Tadi di Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan harus ada dulu, baru ada realisasi. Karena kita berdoa, tetapi kalau Tuhan tidak ada, makanya suami istri jangan berdoa egois sendiri-sendiri. Istri tanya, berdoa apa? Tidak usah tahu saya pun pergumulan. Istri berdoa terus, suami tanya, berdoa apa? Kau juga tidak perlu tahu pergumulan saya. Nanti kalau sudah datang baru kamu lihat. Tidak akan jadi. Doa itu harus apa? Sepakat. Katakan amin. Sepakat. Minta sesuatu dari Tuhan. Ingat bahwa berkat itu ada di rumah. Pulang suami, istri, dan anak sepakat. Minta sesuatu yang wajar-wajar. Jangan bilang di kota ini semua mobil apa saya pun semua hanya helikopter saja belum. Mulai minta helikopter. Tuhan bilang, tempat parkir di mana? Kau juga tidak bisa bawa sepeda saja masih diri, bawa mobil saya masih mau bawa lagi pesawat. Minta sesuatu yang kira-kira masuk akal. Makanya kadang-kadang saya tidak mau minta, karena saya tahu Tuhan sudah tahu. Katakan amin. Kadang-kadang kita minta juga, minta lebih-lebih. Tuhan bilang, ya kasih kesempatan untuk minta. Ini minta yang tidak masuk akal. Kalau minta mobil, belajar mobil dulu. Tahu baru kasih mobil. Terus tempat parkir juga ada. Tinggal di jalan sempit, baru Tuhan, saya kalau ada mobil, saya akan pelayanan dari desa ke desa. Wah, ngomongnya berapi-api, dahsyat. Begitu mobil jalan, terantuk batu sedikit, sumenang. Mobil saya mulai duduk di kolong periksa mobil saya. Pernah jalan dari satu orang begitu, lari makan tabrak batu, turun menangis di tengah jalan. Takut mobilnya sudah rusak. Saya bilang, namanya lari naik batu itu biasa.
Mobil memang sudah diciptakan, dibuat itu kuat, khawatir berlebihan. Belum punya pekerjaan, tikam lutut. Begitu ada pekerjaan, tidak pernah masuk gereja. Takut usahanya bangkrut. Jadi serahkan perusahaanmu ke dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau dia tangani perusahaanmu, tidak akan ada yang korupsi di sana. Tidak akan ada, percayakan kerjaanmu di tangan Tuhan. Yang berikut, ya, kalau ada Tuhan dulu, baru ada realisasi. Saudara minta apa? Hadirkan Tuhan dulu. Kemudian ada kemenangan, pergumulanmu apa? Ada Tuhan dulu, baru saudara berkemenangan. Ada kerukunan dan kedamaian dan berkat, Mazmur 133 tadi. Kita tidak bisa menaklukkan kota, kita tidak bisa mensejahterakan kota kalau kita tidak ada di dalam unity itu, dalam persatuan itu. Bagaimana mau menangkan kota? Satu ketemu satu, ada iri hati dan dengki. Pendeta ini sombong sekali, ini pelayan sombong. Dong jangan kasih kesempatan dong ada di kota ini. Bila perlu kita sepakat tutup saja. Mana kau tutup, kalau itu dari Tuhan. Kau bilang tutup, dia makin terbuka. Demikian juga dengan kehidupan pribadi kita. Orang mau berusaha apapun untuk kita, kalau sudah hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan, hidup dalam unity, dimulai dari rumahmu, kemudian di rumah rohani, kemudian membangun satu hubungan relasi yang kuat dengan Tuhan. Siapakah kira-kira yang akan menggeser saudara dari hadapan Tuhan? Tidak pernah. Saya selalu katakan, usahakan dirimu supaya posisimu tetap ada di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan di belakang Tuhan, di hadapan Tuhan. Maksud di hadapan Tuhan itu apa? Supaya Tuhan kasih instruksi, kamu lihat. Dan juga jangan di depan Tuhan. Kata-kata itu punya arti semua, saudara. Saya berjalan di depan Tuhan, Tuhan di belakangku. Tahu Tuhan sepi di sana, lu masih jalan sendiri dan kau punya. Posisikan dirimu di hadapan Tuhan dalam doa, ya, dalam pergumulan. Karena ketika saudara ada di posisi hadapan Tuhan, instruksi jelas. Kamu harus lakukan ini, ya. Doamu, saya sudah realisasi, saya sudah realisasikan, saya sudah setujui. Yang penting keakuratan hubunganmu dengan Tuhan harus dipererat. Ikat janjimu dengan Tuhan harus semakin mapan, harus terus naik dari waktu ke waktu. Kita harus terus memperbarui hubungan kita dengan Tuhan, memperbarui perjanjian kita dengan Tuhan, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu selalu memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan juga memperbaharui hubungan dengan bangsa Israel. Kalau kita terus mengevaluasi kehidupan kita, kita memperbaharui hubungan kita dari waktu ke waktu, Tuhan juga memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Dia langsung katakan, oh ini kasih naik, ini bonusnya kasih naik, berkatnya dia terobos ke sana, pasti omsetnya naik, ini semua anak akan diberkati Tuhan yang luar biasa. Ada bonus. Makanya posisikan dirimu di hadapan Tuhan, ya. Ada kerukunan, maka hidup dalam rukun tadi, Mazmur 133. Kita tidak bisa menaklukkan kota kalau kita tidak bersatu. Kita tidak bisa mensejahterakan kota kalau kita tidak ada dalam persatuan, ya. Kita tidak akan diam dengan hukum. Ada saja kata Tuhan. Banyak orang berbicara tentang unity tetapi tidak mau melebur karena hanya ada kesombongan rohani, menganggap diri lebih rohani, egois, tidak menghargai satu sama lain, dan mau bersatu karena posisi di organisasi. Akhirnya segala sesuatu dipaksakan hanya untuk mencari nama.
padahal tidak ada kekuatan. Saya ketua BPW di BEDU, Badan Pekerja Wilayah. Mungkin di NTT ini sistem kerja kami berbeda. Karena apa? Kita kerja administratif saja. Karena yang pilih kita harus sadar bahwa kalau saya sebagai BPW atau saya sebagai pengurus, itu karena dipilih oleh manusia. Dan saya tidak pernah akan menyentuh gembala dengan dia punya visi-visi yang Tuhan sudah tetapkan. Saya tidak mau mencampuri pelayanan-pelayanan gereja. Karena apa? Tuhan yang memilih gembala. Jangan karena posisi jabatan terus saya datang atur sampai gereja. Kamu harus begini ya, harus begini, harus khotbah begini ya. Kami harus datang khotbah setiap hari, tidak ada di sini. Karena Tuhan taruh sesuatu yang lain. Makanya dia akan buat kami aman, terkendali semuanya ya, hidup rukun bersaudara. Semua begitu membangun, semua hamba Tuhan datang dulu bersama membantu. Itu yang namanya hidup dalam unity. Bukan karena posisi. Saya selalu katakan, jangan kejar posisi, tetapi berfungsi. Ada banyak orang punya posisi tapi tidak mungkin berfungsi, saudara. Tetapi posisimu di mana saja saudara berada, berfungsilah di situ. Itu yang Tuhan mau. Tuhan melihat fungsi, bukan melihat posisi. Karena posisi kita sebagai anak Tuhan sudah jelas, sebagai putra-putranya Allah, sebagai putra-putra kerajaan Allah itu sudah jelas. Jadi makanya jangan cari-cari posisi lagi di dunia ini. Karena kekuatan daripada putra Allah itu lebih dari segala sesuatunya. Karena saudara sudah diakui di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa saudara sudah diakui di hadapan Tuhan. Kita lihat 1 Tawarik 11. 1 Tawarik 11 ayat 4 dan 5 ini kita mau melihat kekuatan daripada unity itu. 1 Tawarik 11 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Kalau Daud sendiri di perang pasti dia tidak akan menang. Orang Yebus mungkin berpikir bilang, Daud ini ambisius, makanya mau datang perang. Oh, dia sendiri yang mau datang kan? Akan kalah. Tetapi apa? Daud bangkit dengan seluruh orang Israel. Di sini kalau kita mau menangkan kota, ya, orang tua rohanimu harus bangkit bersama-sama anak-anak rohani untuk merebut kota. Ya. Orang Yebus menyindir Daud dengan berkata, engkau tidak sanggup masuk kemari. Memang Daud bilang, kalau saya sendiri, saya tidak sanggup. Tapi saya datang bukan sendiri. Saya datang dengan orang-orang Israel, umat pilihannya Tuhan. Saya datang bersama anak-anak saya. Saya datang bersama anak-anak rohani saya yang bersatu hati meminta kota ini, dan kami keluar sebagai pemenang. Makanya rebut itu jangan hanya rebut kota saja, ya, rebut sampai dia punya kubu-kubunya. Ya. Dalam peperangan jangan kota saja yang direbut, tetapi kubu-kubu pertahanan musuh yang harus direbut. Karena itu kunci dari kekuatan musuh. Bagaimana kamu ada di kota, terus kamu masih kompromi ya dengan adat istiadat yang tidak rohani, ya ada adat istiadat yang dia akui Tuhan. Menghormati orang tua itu perlu, tapi bukan menghormati secara berlebihan-lebihan. Fungsinya hanya orang tua, bukan lebih dari itu. Saya punya akun, saya masih turunan Cina, meskipun Hitachi ya, hitam tapi Cina nya. Kami siang cung,
Aku mama tuh toko salu yang ada di situ tuh kita punya akun dolar. Dulu saya belum tahu. Saya tamat SD, saya pergi berlutut di kuburan. Soalnya saya minta. Mas itu sepertinya lulus. Seperti masuk SMA. Giliran SMA saya pergi lagi tes tidak lulus. Kenapa? Mereka tidak punya kekuatan lagi. Sudah selesai. Ya urusan mereka di muka bumi, baik amarah, baik kasih, sudah tidak ada lagi. Sudah hilang. Bukan berarti saya tidak boleh ke kuburan. Saya ke kuburan karena saya punya monumen itu orang tua saya. Saya harus bersihkan kuburan. Tetapi bukan pergi untuk meminta sesuatu. Karena yang punya sesuatu itu hanya Tuhan. Dia juga penikmat harta daripada surga. Dia juga sudah selesai tugasnya di muka bumi ini. Tinggal Tuhan yang menentukan dia masuk surga atau tidak. Saya punya banyak keluarga di Kupang. Tapi puji Tuhan semua banyak ada yang sudah jadi pendeta. Keluarga saya banyak yang sudah bertobat. Kita sekarang apa sedikit di bumi menyembah kepada kayu, batu, segala macam. Itu yang namanya kubu berhala, kubu perdukunan, ya, kubu kemiskinan. Kenapa saya katakan kubu kemiskinan? Karena sekarang orang sombong ini ya, orang miskin juga sombong. Makanya angkat itu kubu kemiskinan supaya kalau kemiskinan tidak ada dan sombong dari kemiskinan. Kadang-kadang tidak habis pikir, sudah sombong, sudah miskin, sombong lagi. Harus tahu diri. Harus miskin di hadapan Tuhan. Kalau miskin di hadapan Tuhan pasti tidak sombong. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat hidup saya. Meskipun saya dikatakan miskin, saya memuliakan nama Tuhan. Karena itu bagian yang Tuhan berikan untuk saya. Kalau saya kaya, saya juga memuliakan Tuhan dengan semua yang ada. Karena hanya Tuhanlah yang memberkati saya. Kubu-kubu yang lain, kubu penyembah berhala, kepada batu, kepada pohon, kepada arwah nenek moyang dan lain-lain. Nah, bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Bagaimana Tuhan memberkati gerejanya kalau masih kompromi dengan kubu-kubu yang lain? Makanya jangan heran di dalam gereja seperti ada sarang penyamun. Ada ketersinggungan karena tidak ada standar di gereja. Gereja harus punya standar, katakan amin. Saudara, kelompok yang kecil tetap saudara punya standar. Banyak orang hanya mengejar jumlah, akhirnya standarnya direndahkan. Mereka bangga kalau punya jemaat sampai ribuan. Padahal Tuhan bilang di mana 2-3 orang aku ada di situ. Kok masih sombong juga. Akhirnya yang datang, memang akhirnya banyak yang datang, kambing, kerbau, tidur, semua kan lengkap. Tapi coba standarnya tinggi. Hanya orang yang kuatlah yang akan masuk. Saudara ada di sini, pastikan standarnya luar biasa. Katakan amin. Standar Tuhan sudah melekat dalam hidup. Pertobatan itu bukan hanya sekedar simbol, tapi benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Kehidupanmu mencerminkan kehidupan Kristus. Ada kasih, tidak ada kesombongan, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati. Kita semua diciptakan masing-masing punya kelebihan dan mungkin ada kekurangan. Dan dari kekurangan itu saya gunakan untuk belajar dari kelebihan orang lain. Saya kadang-kadang terinspirasi dengan lelucon-lelucon yang ada di, saya suka mau tertawa-tertawa karena saya lagi saya buka Alkitab, saya mau tertawa-tertawa. Ada yang dari Kabawa Kupang ke apa yang bikin lucu-lucu. Terus yang ada gua ada yang namanya apa, Mas Duki ke apa? Ada nilai, ada kritik-kritik yang sifatnya sosial tentang.
kadang-kadang kita seperti itu, kita harus berani dievaluasi oleh orang. Sama istri saja saudara tidak mau dievaluasi. Bagaimana saudara mau bersinar? Istri-istri berfungsi sebagai penolong. Katakan amin dulu istri. Yang suami berfungsi sebagai imam. Anda bertanggung jawab untuk rumah tanggamu. Jangan sampai saudara menjadi rumah tangga yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Cukup kita yang dulu orang tua sudah kasih tinggal kita, sampai kita merayap sendiri datang untuk bertobat. Cukup hanya kita. Terus evaluasi dulu saudara ada di mana? Terus sekarang saudara ada ikut Tuhan. Evaluasi dulu. Berarti Tuhan hanya memilih saudara. Katakan amin. Jadi kadang-kadang berpikir bangga. Ketika kita berpikir siapa kita semakin cinta Tuhan. Saya kalau dulu tidak bertobat, tidak tahu saya jadi apa. Teman saya mati satu-satu, mati, mabok, tidak keluar. Tapi saya dipanggil oleh Tuhan. Saya diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa, dari kubangan. Makanya jangan sekali-kali kembali. Kalau saudara tidak memutuskan kembali, Tuhan yang kembalikan. Kalau saudara kehidupan ini tidak akurat di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan ke kuburan dari mana, bukan ke kubangan dari mana dulu kamu diangkat. Bersyukurlah bahwa saudara adalah bagian daripada anak-anak kerajaan. Katakan amin. Bersyukur, dan ini yang membawa saudara. Hatimu harus penuh ucapan syukur. Siang malam datang duduk di hadapan Tuhan. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Bersukacita senantiasa di hadapan Tuhan. Karena engkau sudah dimerdekakan dari lumpur dosa. Mana kata bersyukur? Kata bersukacita, sekali lagi katakan bersukacitalah, firman Tuhan kata Tuhan. Dia dalam masalah juga bersukacita. Ada masalah, sama bilang dalam rumah tangga tidak ada masalah. Ada. Kalau ada masalah, masuk ke dalam kamar. Bukan bilang masuk ke dalam kamar terus supaya anak-anak jadian kita lanjut. Masuk ke dalam rumah itu untuk berdoa. Sampai punya cermin di dalam kamar. Pasti semua kan. Kalau kamu lagi marah-marah, coba lihat mukamu di cermin. Ganteng, cantik atau tidak? Jelek, itu tipis muka mirip seperti itu. Jadi kan lagi marah-marah, kalau suami marah langsung istri. Lihat kaca lu. Coba lihat muka. Firman Tuhan bilang, berkacalah toh. Berkacalah, bercerminlah. Masih ganteng gak kamu? Terus marah jangan sampai matahari terbenam. Itu berbicara artinya cepat selesaikan masalah, bukan matahari secara fisik. Kalau matahari seperti patokan, ya pasti saudara akan intip terus di matahari. Berkala intip matahari. Oh, lanjut. Sengaja keluar lihat matahari masih tinggi, ini kita baku fight rame sudah ini. Nanti matahari terbenam, sudah kita damai sudah. Firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Lu juga diam sudah, jangan marah sudah. Bukan itu. Masuk kamar supaya amarah itu apa? Lari, lewat. Masuk kamar, berdoa. Bukan masuk kamar lanjut. Sekarang orang bilang berkelahi jangan di depan anak-anak, jadi masuk kamar. Itu anjuran dunia itu. Karena bilang anak nanti trauma, dia kalau bapak mamanya berkelahi, akhirnya berkelahi di kamar, kunci. Anak trauma tetap. Kau pikir kau kunci pintu, anak macam pasang telinga kan? Pasang telinga di dalam sumurnya, bum, lama teriak, lebih trauma lagi. Sadar, katakan amin. Kalau ada masalah masuk, selesai. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Masuk kamar itu makanya Tuhan bilang dia dulu, dan dulu 02 masih pacaran itu. Nah, ulangi di situ. Jangan sukali terus habis itu biasa-biasa. Ada yang berkata bahwa kan ini sudah terlanjur waktu sayang sampai ke saudara sah. Masa suami istri bilang saudara sah?
Suami istri punya nilai di hadapan Tuhan itu nilai kemuliaan, harus dihormati bahkan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut. Hargai kata itu. Itu kata itu mengandung arti yang dalam, bahwa cinta rumah tangga dipertahankan sampai maut memisahkan. Ini yang berumah tangga agak banyak. Yang tidak berumah tangga ya menyesuaikan diri. Saya waktu di Kupang yang berumah tangga satu sah, dan saya bilang yang lain-lain itu belajar memang. Oke, yang berikut ada beberapa hal yang harus saudara catat. Unsur penting untuk hubungan akurat akan terlihat ketika yang pertama kita bangkit bersama-sama untuk menghadapi tantangan. Dimulai dari setiap individu, artinya ada inisiatif. Masing-masing kita yang punya inisiatif untuk bersama-sama. Tidak mungkin kita mau bersama-sama terus tidak ada inisiatif. Ya, dimulai dari kita. Masih ada orang yang sulit diajak untuk bergabung karena mereka masih bergumul dengan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka sendiri. Ya. Banyak orang yang masih menyembuhkan diri dari luka masa lalu sehingga tidak siap untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Nah, makanya dimulai dari kehidupan pribadi kita. Untuk masuk ke dalam unity, kebersamaan di dalam Tuhan harus dimulai dari diri sendiri. Bereskan semua dulu hal-hal yang membuat saudara tidak bisa hidup bersama-sama. Ya. Kadang orang curiga karena pernah buat satu kesalahan. Dia mau tidak percaya diri, istilahnya pede. Saudara-saudara Tuhan harus percaya diri bahwa saudara adalah anak kerajaan. Saudara akan berdampak di mana saja saudara berada. Meskipun mereka ada dekat, bahkan ada dalam ikat janji, namun mereka tidak memberikan dukungan yang kuat ketika tantangan itu datang karena masa bodoh, karena menganggap ikat janji itu hal biasa. Hargai ikat janji. Di sini ada ikat janji, saudara. Anak-anak ikat janji dengan orang tua rohani. Orang tua rohani mengadakan ikat janji dengan anak-anaknya. Anak-anak mengadakan ikat janji bersama anak-anak dan anak yang lain yang akan bergandengan tangan untuk berdiri, ya, untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa di muka bumi. Bapak rohani saya di Malaysia selalu bilang, kalau kita ada dalam kawanan, kita lebih dari satu, kita dalam unity, kita akan berdiri, saling memberi belakang, kita akan menghadap semua arah. Kalau kita dalam unity, kita akan berdiri dalam satu kelompok di mana kita masing-masing kita memandang ke segala arah sehingga kita bisa deteksi musuh mau datang dari mana. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama, berjalan sendiri, kalau kita jalan sendiri, itu menjadi mangsa iblis karena kita tidak kuat. Hidup dalam unity yang saling berdoa, saling mengembangkan tangan satu sama lain, saling berdoa satu sama lain. Saya bilang tidak ada perkumpulan, ada, tetapi di mana kita saling bersatu untuk mendoakan, berdoa bersatu untuk berdoa, Tuhan akan merealisasikan berkat-berkatnya. Ya, tadi Mazmur 133 tadi itu hidup rukun. Supaya apa? Tuhan memerintahkan berkat dan keselamatan tadi. Sehingga saudara terbebas dari segala masalah, mau corona, mau apapun. Saudara menjadi orang pilihannya Tuhan. Tidak mungkin dikenakan, tidak mungkin saudara kenakan itu. Ya. Karena saudara diberikan hikmatnya. Yang berikut, Filipi 2:21 dan 22. Ini tantangan untuk orang yang tidak hidup dalam unity. Kenapa? Dalam Filipi 2:21-22, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini tantangan awal yang harus kita terobos agar unity itu menjadi kenyataan dan dimulai dari sekarang. Ya. Yang ada masalah begini, kembalilah hidup dalam kesatuan,
karena kamu sendiri tidak akan sanggup untuk menyelesaikan. Tapi ketika saudara bersama-sama berdoa, bangkit untuk bangsa dan negara, bangkit untuk kota, semuanya akan direalisasikan. Tuhan mau itu. Tuhan tidak mau kita masing-masing berjalan kita punya sendiri. Tapi Tuhan bilang, kamu harus hidup rukun, ya, bangkit bersama-sama. Kekuatan doa kalau bersama-sama, wah itu dahsyat luar biasa. Yang kedua, di saat kita bangkit bersama ada dimensi kasih yang meskipun berbeda-beda, namun kita tetap hidup dalam kasih itu dengan penundukan diri. Kita harus sadar penuh bahwa di dalam kitab janji ada beragam keterampilan, ada kasih karunia dan lain-lain. Namun kita berkontribusi untuk satu tujuan ilahi lewat sumber anugerah. Kita punya kontribusi ketika kita bersama-sama. Kita berkontribusi bagi kerajaan surga. Kita sama-sama menyatukan, ya, kamu punya kelebihan, kamu punya kelebihan. Ada yang kekurangan, dia akan belajar bagaimana untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Kita kuat dalam roh. Galatia 2:8 dan 9. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sebuah guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Katakan amin, tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ketika kita bersatu, kita satukan visi kita, satukan misi kita untuk pergi mewartakan kerajaan, Injil kerajaan Allah. Tuhan mengutus itu dua orang, ya, waktu rasul-rasul ketika sudah dilatih, dididik, diutus dua, bukan satu. Karena dua bisa saling memberi kekuatan. Satu jatuh, satu angkat. Kita pun demikian, kita dalam kesatuan. Satu lemah, yang lain datang kuatkan. Kalau kau sendiri kau jatuh, siapa yang angkat? Masing-masing kita sudah Tuhan tetapkan punya kelebihan dan kekurangan. Sikap adalah persekutuan dan saling menerima seperti ini, ya, sehingga mereka akan mencegah persaingan. Kita bersatu itu bukan untuk bersaing, tapi kalau jalan sendiri-sendiri itu biasa bersaing. Lihat beta di sana, kita berdoa, langsung orang bangkit. Omongnya beta. Tapi kalau ada 2-3 orang kami kan bisa bersama teman dan Tuhan. Kan di mana 2-3 orang menyebut Tuhan ada dan kita katakan kami berarti saya dan teman dengan Tuhan. Tetapi kalau pergi sendiri selalu saya di sana itu saya berdoa buat orang, saya tumpang tangan, tumpang kaki, orang itu sembuh. Bilang saya semuanya saya. Tapi ketika kita dalam tim, pasti kita berkata kami. Biarlah kita berkata kami, karena kami di situ kita melibatkan Tuhan. Kata kami lebih dari 2-3 orang, berarti Tuhan hadir ketika kita bersekutu kepada Dia. Yang berikut, yang ketiga, lagi satu poin lagi, ya. Di saat kita bangkit bersama, kita punya kemampuan untuk bangkit mencapai kapasitas yang lebih besar. Dan ini dimulai dari diri kita. Masing-masing kita harus bangkit menjadi pahlawan perkasa yang mencapai kapasitas potensi pribadi sehingga memberikan kontribusi yang terbaik. Kita harus bangkit kapasitas kita, membawa kapasitas kita untuk berkontribusi bagi orang lain. Kelemahan kita, kelebihan kita kontribusikan untuk orang lain, untuk mengangkat orang lain juga. Kita punya kelebihan menasehati atau memotivasi. Ya, karena di dunia usaha, misalnya dia datang sharing dia punya
perusahaan, kenapa dia selalu gagal, selalu gagal? Anda yang diberkati Tuhan, Anda punya kelebihan itu, memberikan motivasi buat dia. Oh seperti ini, coba saudara lakukan seperti ini. Coba mengutamakan Tuhan seperti ini. Coba saudara mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu contoh seperti ini. Memotivasi. Dan membutuhkan orang lain kan. Kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa sendiri bilang, saya sendiri tidak. Kita membutuhkan orang lain. Itu yang disebut unity, dan kekuatannya sungguh luar biasa. 1 Tawarik 12 ayat 1 dan 2 dan ayat yang ke-8. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari usul dengan tangan kanan dan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Ayat 8. Juga dari orang-orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas gunung. Ketika kita mulai berkumpul adalah unity, baru kita tahu masing-masing punya kemampuan. Ketika kita sudah tahu masing-masing punya kemampuan, masing-masing berfungsi dengan kemampuan itu. Ketika semua berfungsi dengan kemampuan masing-masing, kota gampang ditaklukkan, musuh gampang ditaklukkan, kemenangan dengan gampang akan diraih. Jadi jangan jauh dari kawanan, katakan amin. Di Kemas ini sudah grup ya, grup gereja. Masukkan semua di situ, semua kasih sharing, ya. Berdoa satu sama lain. Mungkin kita lagi dibatasi untuk stream pertama, bertemulah, saling menasihat satu sama lain di grup ini. Nanti masukkan tabel juga di sini, saling menguatkan. Karena ketika kita bersama, kita mengetahui potensi kita, dan kita juga mengetahui potensi daripada saudara-saudara kita. Sehingga kalau potensi-potensi ini digabungkan menjadi satu, kekuatannya dikatakan powerful. Itu yang dikatakan kekuatan daripada unity, daripada persatuan itu. Daud tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan karena pahlawan-pahlawan yang punya keahlian maksimal mendukung Daud. Kita dengar itu. Pahlawan-pahlawan Daud bagikan tangan dan kakinya yang terus memberikan kontribusi kepada pemimpinnya. Demikian juga dengan kita. Kita harus punya kontribusi untuk apa yang menjadi mimpi dari sumber anugerah. Karena mimpi orang tuamu adalah mimpi engkau juga. Katakan amin. Kontribusi dengan kemampuan saudara untuk pemimpinmu. Karena apa yang menjadi tugas pemimpinmu adalah tugasmu juga. Ada pendelegasian nanti. Tapi yang siap-siap di sini ada yang nanti jadi WL. Harus terima, katakan amin. Kita semua punya potensi, jangan simpan potensi. Jangan seperti apa namanya, hanya orang yang mendapat satu talenta, terus dia kuburin di talenta supaya dia hilang. Dia tidak kembangkan talenta itu. Makanya Tuhan datang dapat dia bilang, talenta saya takut hilang, jadi saya kubur. Langsung tahu kejahatan. Karunia talenta yang ada pada muat dikembangkan, digunakan. Itu yang namanya potensi awal. Masing-masing kita punya talenta awal itu satu. Setelah itu kita dipercayakan untuk mengembangkannya, dan dia Tuhan akan menambahkan untuk kita. Di saat kita bersatu, saya katakan doa-doamu akan terjawab, musuh-musuhmu akan mundur dengan muka tertutup karena malu, ya. Saudara ambil alih destiny ilahi dipercayakan Tuhan supaya kita sanggup mengerjakannya. Ada keberanian untuk take over atau ambil alih. Kita tidak lagi bermental penakut karena ada keberanian ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang kelima dan yang terakhir, mengapa kita harus bangkit bersama? Karena itulah doa Yesus agar kita bersatu. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal 17
Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada kamu kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau. Ini doa Yesus supaya kita bersatu. Yesus akan sedih ketika kita tercerai berai, masing-masing jalan dengan kepentingan sendiri. Tuhan Yesus sedih. Tuhan tahu karakter manusia. Tuhan tahu, makanya dia berdoa. Ini doa. Doa itu kan istilahnya supaya mereka, saya berdoa untuk anak-anak saya, supaya anak-anak saya bertumbuh dalam iman, dalam takut akan Tuhan. Demikian juga dengan Yesus, ya, dia berdoa supaya anak-anaknya kita menjadi satu, sama seperti kita itu maknanya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak, Allah Roh Kudus, sama seperti kita, sama seperti Allah Bapa, ya. Dan kita juga ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Itulah doa Yesus. Ketika saudara meresponi doa ini, Tuhan hadir pagi hari ini. Tuhan akan menjamah setiap kita pagi hari ini. Kita bersatu supaya Yesus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, supaya kita mencapai kesempurnaan, supaya dunia tahu bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, dan lebih dari itu kita adalah ahli waris kerajaan surga. Doa Yesus, makanya bersatu bahwa bisa dapat berkat-berkatnya, hidup dalam kerukunan, baru bisa Tuhan memerhatikan berkat-berkatnya dan kehidupan. Sehingga kita ini bukan mayat berjalan, tapi memang benar-benar manusia kepunyaan Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan agar kita semua hidup dalam kerukunan, karena kerukunan adalah sesuatu yang indah dan baik dilihat dan dialami. Ya. Kerukunan menarik minyak pengurapan yang akan memampukan kita melakukan hal-hal yang spesial. Kerukunan juga mendatangkan embun berkat yang membuahkan kelimpahan. Berbicara tentang berkat-berkat, saat kita hidup rukun, berkat dan kehidupan akan diperintahkan Tuhan untuk mengikuti kita selama-lamanya. Katakan amin. Firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur atas firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami meresponi firman-Mu. Kami mau hidup rukun bersaudara. Kami mau menggunakan segala sesuatu yang mau hidup dalam kerukunan, hidup dalam persatuan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami di siang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Semua Tuhan. Jangan berpikir untuk meninggalkan kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
bersatu. Ya Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang maksimal. Ya amin Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup. Ya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus bagi hari ini. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib sangat berarti bagi kehidupan kami. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib hanya untuk menebus setiap kami. Yang dulunya kami tidak berarti, dijadikannya berarti. Kami dijadikan anak-anak kerajaan. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu yang di kayu salib. Kau telah membayar lunas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas. Hanya pujian dan sembah kami naikkan hanya bagi-Mu. Hanya keakuratan hubungan kami semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami mau memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak-Mu di muka bumi Tuhan. Berkati-Mu tidak